adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji pada hari Minggu Palma, di mana kita mengenangkan sengsara Tuhan, Minggu 28 Maret 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salib suci nan mulia, kayu paling utama, tiada yang menandingi. Daun bunga buahnya, kayu paku bahagia, mangku pangkal hidup. Pohon bungkukan dahanmu, lemaskanlah uratmu, lembutkan juga kerasmu. Yang jadi bawahanmu, sediakan batang empuk bagi tubuh rajamu. Engkaulah kayu yang pantas mentahtakan penebus, menyajikan tempat labuh bagi bumi yang karam, berhiaskan darah suci anak domba sejati. Terpuji, terhormatilah Allah Maha Kuasa, Bapa bersama Putra dan Roh Kudus penghibur, yang jaya bertahta mulia selalu selamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan para muridnya telah mendekati Yerusalem di dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di kampung itu, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kami lakukan itu? Jawabannya adalah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Kedua murid itu pun pergi dan menemukan seekor keledai muda yang tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan. Lalu mereka melepaskannya, dan beberapa orang yang ada di situ bertanya kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Kedua murid tadi membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamburkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita, Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Terkasih, kita kenang Yesus menjadi Raja. Dan dalam liturgi dibagi dalam 2 bagian. Pertama di luar, di mana kita mendengar bacaan tadi. Yesus mempersiapkan, perarakan. Naik keledai bukan naik kuda. Simbol kerendahan hati. Mau melayani. Tapi apa yang terjadi? Orang berpikir tidak cocok jadi pelayan. Cocoknya jadi raja. Maka diteriakkan, "Hosana Raja Daud." Mereka mengingat kembali Raja Daud yang bijaksana, yang memimpin umat Israel dalam kehidupan yang boleh katakan cukup baik. Baik secara ekonomi maupun juga secara psikologis. Israel ada di mata dunia saat itu. Namun Yesus tidak mau bermegah-megah karena bukan utama yaitu kerajaan dunia, tetapi kerajaan surgawi.
Maka kemudian setelah perarakan kita memasuki gereja. Dan kemudian kita mendengarkan kisah sengsara Tuhan Yesus. Beberapa hari Yesus dielulukan, Hosana Raja Daud. Tetapi sesudah itu diteriakkan, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Nah saudaraku terkasih, itulah manusia yang labil. Selalu mencari yang mana mendapatkan zona aman, disitulah mereka berkumpul. Bagi yang tidak aman, ya lari. Maka ketika Yesus diteriakkan, Hosana Raja Daud, para murid juga sama-sama senang, ya, dielulukan. Tetapi ketika Yesus diteriakkan, salibkanlah dia, mereka sudah lari secepat-cepatnya. Maka dalam Minggu Palma, Minggu Sengsara, kita diajak untuk melihat ke kedalaman diri kita masing-masing. Adakah kita mencari zona aman dan menghalalkan segala macam cara? Atau kita mencari zona kebenaran dengan segala macam risiko? Tersisihkan, disingkirkan, dibenci, dimusuhi. Yesus memberikan bukti nyata. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Di sinilah kita ditantang. Bagaimana implikasi dari apa yang dilakukan oleh Yesus itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bertugas setiap hari. Entah menjadi bapak, ibu, keluarga, entah menjadi anggota masyarakat, entah menjadi pejabat gereja. Di sanalah muncul masalah mentalitas dan moralitas. Ada yang datang bukan untuk melayani, tetapi untuk dilayani. Sudah duduk lupa berdiri. Tinggi-tinggi sekolah, tetapi ya hanya teori saja. Tidak buat apa-apa. Tapi ada juga orang yang tidak sekolah, ya sederhana saja, tapi berbuat banyak. Contoh yang kecil, Ibu Teresa dari Kalkuta, membersihkan orang-orang miskin, membersihkan luka-lukanya. Fransiskus Assisi pun sama, meninggalkan cara hidup lamanya yang berfoya-foya itu, menjadi orang-orang yang miskin. Mereka mewartakan kasih Kristus. Mereka tidak mau dieluk-elukan, tapi mereka mau berkurban. Maka Minggu Palma mengajak kita untuk melihat yang pertama, betapa Tuhan Maha Agung. Sorry dia dengan manusia, turun dalam kerendahan hati. Namun kita yang rendah meninggikan diri dengan kesombongan. Minggu Palma menggambarkan bagaimana mimpi-mimpi secara duniawi ditampilkan. Dan kita ingin rumah kita megah, cara hidup kita mewah, punya mobil yang bagus, ya, menggunakan hias-hiasan yang mentereng. Tapi kita lupa memperhatikan orang-orang miskin. Maka para misionarislah yang pergi ke pelosok-pelosok. Mereka menerjemahkan pelayanan Minggu Palma ini. Hosana Putra Daud. Yang artinya apa? Betul mencintai orang-orang kecil. Meninggalkan zona aman, memegang zona kebenaran. Maka mari sudah terkasih dalam Minggu Palma ini, kita memegang zona kebenaran. Walaupun penuh dengan segala macam risiko dan tantangan. Tapi itulah. Dan kita tidak boleh mabuk dengan puji-pujian. Karena puji-pujian itu bersifat semu. Tetapi puji-pujian kepada Allah, itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Dalam kenyataan hidup sehari-hari. Yang mana Tuhan memberkati kita senantiasa. Selamat memasuki pekan suci, sehingga dalam pekan suci ini kita boleh merefleksikan bahwa kedatangan Yesus bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk memihak yang kaya, tetapi kedatangan Yesus untuk berjalan dalam kebenaran, dalam cinta kasih, dalam pengorbanan,
dalam kerendahan hati, dalam kelembutan dan kebijaksanaan. Semoga kita boleh mengalami kebangkitan Yesus, kebahagiaan dan sukacita serta damai sejahtera. Selamat hari Minggu Palma. Tuhan memberkati.